Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ke-16 Ramadan pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul dan juga menyaksikan acara ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama saya Muhammad Deden Irwandi dan juga pemateri kita pada sore hari ini Ustadz Imam Rosyidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Sudah setengah bulan Ustadz ya? Iya. Kita menjalani Ramadan ini hari ke-16. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Ustadz? Kesan selama Ramadan hari ke-16 ini Ustadz? Luar biasa. Kita menjalankan ibadah puasa itu rasanya nikmat Masya Allah. karena ibadah puasa adalah merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Masya Allah. Jadi Ramadan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya Ustadz ya? Karena nggak semua orang dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Iya betul, dan Allah memberi banyak keistimewaan bulan Ramadan, mulai dari pahala dan sebagainya. Ini Masya Allah. adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita semuanya. Masya Allah. Yang biasanya juga kita misalkan di bulan-bulan lain itu tidak seistimewa Ramadan Ustaz ya. Dalam Betul. artian mau beribadah di Ramadan itu pasti temannya banyak. Iya. Masjid juga rame. Nah, Senang jadi rasanya hati Ustaz ya. Banyak teman-teman atau Betul. banyak teman untuk beribadah. Betul. Dan Allah akan menjanjikan juga pada bulan Ramadan setan pada dibelenggu. Masya Allah. Kalau kayak setan udah dibelenggu, kita nggak bisa memanfaatkan itu, ya kita yang kurang. berarti yang kacau Iya. orangnya ya Ustaz ya. Bukan setannya. Setannya sudah dibelenggu nih. Tapi orangnya masih melakukan kemaksiatan. Berarti Iya. mungkin yang salah orangnya. Mungkin bisa jadi yang syaitan itu ya minan nas tadi itu Ustaz. Minal jinnati wan nas. Senang sekali kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Nah, Sobat Muin TV dimanapun berada, pada sore hari ini kita bersama Ustadz Imam Rosyidi akan membahas mengenai memaknai Ramadan sebagai bulan Al-Quran Ustadz ya. Saya pernah mendengar nih Ustadz, menarik ketika misalkan dibicarakan tentang Al-Quran ini, apa sesuatu yang berkaitan Al-Quran itu pasti mulia. Iya. Salah satu contohnya Nabi yang diturunkan Al-Quran dengannya, artinya yang membawa Al-Quran, maka dia menjadi Nabi yang paling mulia. Salah satu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahasa yang Al-Quran turun dengannya maka menjadi bahasa surga. Iya. Dan bulan ya pemirsa sekalian, dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran maka menjadi bulan yang mulia. Yang pada bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di bulan itu kita beribadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Iya. Nah, oke, menarik Ustaz. Ketika kita berbicara mengenai Ramadan sebagai bulan Al-Quran itu tentunya di sepanjang hari Ramadan, kalau biasanya di bulan-bulan yang lain itu mungkin kalau di tempat saya Ustaz ya, ada namanya program maghrib mengaji gitu. Iya. Jadi orang-orang itu jarang ada yang keluar rumah antara maghrib dengan isya karena ada program pemerintah maghrib mengaji begitu. Nah, namun di bulan Ramadan ini menarik Ustaz. Ya siang ya kita dengar suara orang ngaji, pagi ya ada, sore ya ada, maghrib menjelang isya ya ada, ba'da isya sampai tengah malam ada Ustaz ya. Maka di bulan Ramadan ini maka Al-Quran hidup Ustaz ya, di antara lisan-lisan umat muslim yang ada di dunia ini. Nah, menarik Ustaz. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai memaknai Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Nah, bagaimana sih itu Ustaz cara kita untuk memaknai bahwa Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran? Silakan ya Ustaz Imam Rosyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradana siyam fi syahri Ramadan wa anzalal furqan wa anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa yang ke-16 ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita, buat ibadah puasa, ibadah yang lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang luar biasa ini kalau berkaitan dengan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Betul, betul. Bulan di situ diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Tempat yang diturunkan Al-Quran di situ menjadi tempat yang mulia, Haramain, Madinah dan Mekah. Begitu juga malam dan sebagainya menjadi mulia karena Al-Quran. Bahkan kertas saja, kertas putih, ketika di situ ada tulisannya, betul. bisa menjadi mulia. Kalau kertas putih biasa, kalau kita kita remet-remet mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau di situ ada tulisan Al-Quran, kemudian kita remas-remas, kemudian kita lempar-lempar, tentu banyak yang tidak terima. Itulah Al-Quran luar biasa. Maka ini harus kita maknai yang sesungguhnya. Nah, pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kan banyak nama yang disematkan pada bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah Syahrul Mubarak, karena ada bulan yang sangat barokah di situ ya. Syahrul Syam, Syahrul Ibadah. Nah, di antaranya adalah dinamai juga Syahrul Quran, karena di sana adalah diturunkannya Al-Quran. Nah, maka bagaimana selayaknya kita mensikapi Al-Quran? Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur mempunyai kitab suci Al-Quran, karena banyak keistimewaan dalam Al-Quran. Di antaranya bahwa buku atau kitab atau tulisan apa saja yang sering dibaca orang hanyalah Al-Quran. Tidak ada putus-putusnya, mulai dari pagi, siang, malam. Itu adalah di antara keistimewaan Al-Quran. Kemudian lagi tidak ada buku, kitab apapun ini yang bisa dihafal orang kecuali hanya Al-Quran. Maka seandainya saja di dunia ini terjadi naudzubillah, apapun terbakar gitu ya, buku apapun terbakar, nah yang hampir dipastikan masih terjaga iya, kalau terbit pertama kalinya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ribuan orang ini hafal Al-Quran. Nah, kalau buku yang lain nggak ada yang hafal. Orang yang nulis buku aja nggak ada yang hafal bukunya, seperti apa yang ditulisnya. Tapi Al-Quran ini dihafal, bahkan orang masih umur 7 tahun, 10 tahun dan seterusnya itu. Ini luar biasa, ini keistimewaan Al-Quran. Dan di samping isinya yang sekarang banyak ditemukan secara ilmiah kebenaran Al-Quran, banyak orang mendapat hidayah lewat Al-Quran, dibacakannya Al-Quran, penelitian Al-Quran. Nah, ini semakin jelas kebenaran Al-Quran. Maka kita sebagai orang Islam harus betul-betul memaknai atau semakin akrab Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita memaknai Ramadan sebagai bulan Al-Quran, satu, tergantung kita kemampuannya apa ya. Kalau masih mohon maaf yang belum bisa membaca Al-Quran, diusahakan kita bisa membaca Al-Quran, tadarus, Iqra atau buku metode yang lain apa sajalah. Yang penting kita ada niat adalah untuk membaca Al-Quran. Kalau yang sudah bisa membaca Al-Quran, tentunya tidak sekedar membaca belajar itu, karena Iqra itu juga banyak arti ya kan. Di samping membaca juga memahami dan sebagainya, itu namanya Iqra. Juga menghafal itu juga bagian dari arti Iqra itu sendiri ya kan. Jadi kita usaha itu. Dan kalau bisa lagi kita lanjutkan dengan bisa tadabbur, bisa memahami Al-Quran, dan tentunya kita akan berusaha bisa mengamalkan
Al-Quran. Masya Pendek Allah. kata, pada bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran ini, kita lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Masya Mulai dari membaca, mempelajari, menghafal, sampai berusaha mengamalkan. Maka dengan eh, Al-Quran ini, di bulan Ramadan ini, kita harus ada pencerahan dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran fungsinya adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda Wal wal furqan. furqan. Maka kita memaknai dalam bulan Ramadan ini semakin ada pencerahan kita, keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita lebih tercerahkan sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kalau kita sudah selesai atau sudah puasa dengan 30 hari atau 29 hari, kita menjadi la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi hamba-hamba yang Bertakwa. takwa. Itulah predikat yang utama di sisi Allah adalah takwa, karena Allah inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Dan yang untuk meraih ketakwaan diantaranya adalah dengan puasa. Tentunya banyak nanti yang menerangkan tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum dan sebagainya, tapi tentu kita maknai dengan menahan hawa nafsu, dan banyak pembelajaran di dalam Al-Quran yang kita raih. Itu mungkin sebagian dari kita memaknai bulan bulan Al-Quran ya, ada bulan Ramadan ini. Oke, menarik Ustadz ketika dibicarakan tentang memaknai bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran Ustadz ya. Artinya kalau Ustadz Imam Rasyidi tadi mengatakan bahwasannya salah satu cara memaknai adalah dengan beramal dengan Al-Quran itu, salah satunya adalah dengan membaca, kemudian memahami maknanya, menghafalkan dan mentadabburinya serta mengamalkannya. Itu adalah cara kita, salah satu cara untuk memaknai Al-Quran. Nah, menarik Ustadz ketika misalkan tadi Ustadz mengatakan Al-Quran itu adalah tuntunan kita di bulan Ramadan, tapi bukan cuma Ramadan Ustadz ya, di kehidupan umat manusia. Saya pernah mendengar bahwasannya menarik ini ketika dibicarakan bahwa Al-Quran itu adalah manual booknya. Ibarat kata kita beli kulkas, di dalam kulkas itu ada petunjuk penggunaan, dan umat manusia ini adalah petunjuk penggunaannya ataupun cara manusia beramal itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran Ustadz ya. Nah, bagaimana nih Ustadz kiat-kiat seseorang bisa dibilang untuk meningkatkan intensitas kemudian dan kualitas dalam membaca Al-Quran? Artinya kalau Ustadz Imam bilang tadi nggak masalah kalau misalkan kita belum bisa membaca Al-Quran, yang penting kita berusaha untuk belajar itu Ustadz ya. Iya. Nah, ada pertanyaan menarik Ustadz. Bagaimana kalau misalkan saya ini nggak bisa membaca Al-Quran di mushaf Ustadz? Nah, saya punya HP, apakah itu dihitung sebagai membaca Al-Quran yang mushaf, itu pahalanya seperti apa Ustadz begitu? Iya. Untuk berkaitan dengan pahala ya kan, kalau kalau Allah atau Rasulullah SAW itu kan satu huruf, menurut Rasulullah itu kan satu huruf dibalas 10 kebaikan. Kalau hitungan dan sebagainya alif lam mim itu 30. Itu kalau hitung-hitungan Betul. pahala. Nah, itu kalau hitung-hitungan pahala itu urusan Allah ya. Allah ya, pahala itu urusan Allah, kita enggak. Yang penting kita gini. Kita itu menyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril. Di bulan Ramadan ini kan Jibril datang kepada Rasulullah. Tadarus. Tadarus ya. Tadarus, jadi saling mempelajari. Nah, kita contoh maka dalam keseharian kita ada istilah darusan atau tadarus Itu adalah kita mencoba lebih akrab lagi mempelajari Al-Quran lagi. Jadi banyak hadis Quran yang berkaitan dengan pahala kalau kita itu mempelajari Al-Quran. Siapa yang mempelajari Al-Quran di masjid dan sebagainya nanti akan dirawi malaikat dan akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi itulah banyak keistimewaan baik kita membaca. Kalau membaca di mushaf atau di HP, saya kira sekarang lebih maju lagi ya. Oh iya betul. Tanpa ya itulah caranya aja itu kan mushaf. Jadi nggak ada alasan Ustaz untuk tidak membaca Al-Quran sekarang, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Betul. Di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Kalaupun kita membaca Al-Quran mungkin yang kita hafal. Betul. Mungkin yang 3 kul pun boleh Ustaz ya. Betul. Kul dan sebagainya itu kan luar biasa itu. Jadi kita bisa di mana saja kita bisa membaca Al-Quran, kita pahami, bisa memahami dan mengamalkan dan seterusnya itu ya. Betul. Nah itu jangan sampai kita umat Islam
tidak akrab dengan Al-Quran. Sebisa kita yang bisa membaca, kita baca. Mungkin ada yang mau target 1 hari 1 juz, ya itu bagus-bagus saja itu, dan kita bisa meningkatkan tadi itu tadarus atau saling mengkaji, tanya jawab dan sebagainya, itu juga lebih bagus lagi. Jadi tidak saling wah kok cuma membaca tok ya, tidak betul, usah. betul. Jadi kita bisanya apa, yang penting kita ada niatan lebih dekat dengan Al-Quran. Al-Quran dan lebih berusaha nanti lebih tercerahkan hidup Betul. kita ini dengan Al-Quran. Karena sudah ada tuntunan dalam Al-Quran. Karena begini, kalau Quran itu sebagai hudan petunjuk ya. Nah, kalau petunjuk itu kita nggak pakai, ya ibaratnya kalau kita mau jalan kemana belum tahu arahnya, mau ke pergi kan, ada petunjuk kan, ada cara ada ini, kalau petunjuk arah kita petunjuk jalan ke kiri kanan. Nah kalau kita nggak pakai itu, padahal kita belum tahu jalannya, tersesat gitu. Ya kan, tersesat. Begitulah kurang lebih kehidupan kita ini. Kalau kita mau menuju kepada satu tempat, satu titik, dan petunjuknya adalah Al-Quran. Nah kalau Al-Quran itu kita nggak pakai, ya hampir dipastikan kalau perjalanan kita di dunia ini menjadi tersesat. Itulah kurang lebih. Jadi maka pentingnya itulah kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, baik dengan mempelajari, membaca, dan menghafal dan sebagainya. Oke, kalau menarik tadi tentang memaknai Al-Quran sebagai huda petunjuk. Ketika orang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, maksud saya dia belum bisa membaca Al-Quran, artinya dia bisa membaca terjemahannya Ustaz ya, untuk mengambil petunjuk-petunjuk itu Ustaz. Iya. Dan juga ini Ustaz, menyikapi hal tersebut, kita melihat kejadian yang terjadi di masyarakat kita ini, banyak yang berlomba-lomba untuk membeli mushaf, sementara mushaf di rumahnya itu banyak, jadi pajangan di rak-rak buku gitu Ustaz. Iya. Nah, bahkan sampai ada yang sudah dipenuhi oleh sarang laba-laba, kemudian juga berdebu. Nah, bagaimana Ustadz membina keluarga Ustadz? Nih kita masuk ke realistis ya. Di terakhir sebelum closing, karena sebentar lagi udah masuk waktu berbuka. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk membina keluarga di bulan Ramadan ini pada khususnya untuk menjadi keluarga Qurani Ustadz? Nah, ini menarik ini. Tentunya kalau kita berbicara dengan keluarga, kita berusaha. Kalau dulu sebelum Ramadan itu kan biasanya antara maghrib dan isya itu harus anak itu membaca Al-Quran. Tapi kalau di saat Ramadan antara maghrib dan isya itu biasanya suasana untuk berbuka, betul. menikmati hidangan, berkumpul ya gitu ya. Berkumpul dan sebagainya. Nah, kita arahkan nanti setelah sholat isya biasanya ada tadarus. Baik itu tadarus di mana, di masjid atau di musola. Jadi harus membaca Al-Quran itu ya. Dan kita berusaha mentarget, kamu bisanya berapa sehari itu, apakah 1 juz, apa setengah juz, atau berapa ayat, tapi harus membaca Al-Quran. Lalu masih kalau keluarga kan anak masih belum terlalu untuk mengkaji segala pengennya itu belum. Betul. Ada tahapannya Ustaz ya. Ada tahapannya membaca, senang Al-Quran, nanti lama-lama akan senang untuk mempelajari. Itu diusahakan untuk keluarga kita ya. Jangan sampai setiap harinya itu tidak membaca Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Imam Rosyidi. Karena memang di bulan Ramadan itu biasanya tayangan-tayangan televisi itu banyak sekali yang dapat melalaikan sebetulnya Ustaz. Malah bulan Ramadan itu dipenuhi dengan tayangan-tayangan sehingga membuat orang-orang itu lalai untuk beribadah, khususnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Pada taraweh misalkan ada acara lawakan atau acara apa yang itu membuat kayak seharusnya digunakan untuk membaca Al-Quran tapi lalai Ustaz ya. Oleh karena itu kepada pemirsa Muin TV dimanapun berada, mari kita memaknai Al-Quran ini, memaknai bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran ya, dengan cara mengamalkan tadi seperti kata Ustaz Imam Rosyidi, dan juga memaknai Al-Quran sebagai petunjuk. Ibarat kata kalau hidup tanpa petunjuk pasti akan tersesat. Begitu juga bulan Ramadan kita warnai hari-hari kita penuhi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Terima kasih Ustaz Imam atas motivasinya dan juga sharing-sharingnya pada sore hari ini di tanggal 16 Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi Qurani. Amin. Kemudian orang-orang yang akan datang di hari kiamat nanti cahaya sinar dari Al-Quran yang kita baca setiap harinya Ustaz. Terima kasih Sobat Muin TV dimanapun berada. Marilah kita tutup acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman Ramadan di hari ke-16 ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.